adalah merdeka saat Yesus ada di dalam rumahmu. Saya akan baca dari Wahyu 3 ayat 20. Ya, kalau ada yang bisa typing judul dan juga ayat, bacakan buat kita semua Wahyu 3 ayat yang ke-20. Iya, terima kasih Saudari Bella, terima kasih Saudari Nancy sudah typing judul merdeka saat Yesus ada di dalam rumahmu. Saya akan bacakan Wahyu 3 ayat 20. Ya, Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang pelukis terkenal, seorang anak Tuhan. Dia satu waktu dia melukis tentang Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok, ya. Pelukis ini bernama William Holman Hunt. William Holman Hunt, dia melukis Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok, ya. Dan setelah selesai lukisannya, ya, dia mengundang teman-temannya, saudara-saudara, dan dia meminta untuk mereka menilai apa yang kurang dari lukisan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok. Dan semua teman-temannya memperhatikan lukisan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan waktu hanya ada satu yang kurang, di mana gagang pintu dari pintu itu. Karena dalam lukisan itu Yesus berdiri di luar dan mengetok, dan tidak ada gagang pintu untuk Yesus masuk. Dan waktu William Holman Hunt ditanya seperti itu, saudara, dia berkata bahwa kalau engkau tahu bahwa yang membuka di dalam rumah, nah ini adalah satu pesan rohani, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa seringkali Tuhan mengetuk pintu hati kita, Tuhan mengetuk pintu kehidupan kita, tetapi apakah kita mau membuka pintu atau tidak? Ya, kita kenal apa yang disebut dengan kehendak bebas manusia. Manusia punya kehendak untuk membuka hati, untuk membuka hidupnya untuk Yesus masuk. Tetapi seringkali manusia tidak membuka, dan Yesus tidak pernah memaksa. Dia akan terus mengetuk pintu hatimu, ya. Nah, saya membaca satu tafsiran dikatakan begini, dalam kelimpahan kemakmuran dan keduniawian, ya, dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 18. Jemaat di Laodikia telah menyingkirkan Tuhan Yesus dari perhimpunan mereka. Undangan Kristus yang diucapkannya dari luar pintu merupakan suatu ajakan untuk bersekutu dengan setiap orang yang mau kembali bertobat, mau untuk membuka hati mereka dan mengatasi keadaan suam-suam kuku secara rohani. Perhatikan ayat 21. Jadi Yesus mau datang. Nah, dunia di mana kita hidup, saudara-saudara, sedang mengalami kemajuan, kemakmuran, kelimpahan. Saya khusus saudara lihat di Eropa, ya. Ada banyak orang muda yang tidak lagi mencari Tuhan. Ada banyak gereja yang dijual karena tidak ada lagi jemaatnya. Kenapa? Karena orang merasa di Eropa, di Amerika, Eropa lebih banyak, saudara, ya. Di Eropa itu orang merasa bahwa dengan kemakmuran mereka tidak membutuhkan Tuhan. Dengan kekayaan, dengan kelimpahan, mereka tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi saya sendiri tahu ada banyak cerita dari keluarga, dari istri saya yang banyak tinggal di Belanda, saudara-saudara. Ya, saudara, dari mamanya ada 9 orang di Belanda. Saudara, mereka sendiri jujur bahwa dalam kemakmuran, dalam kemajuan, dalam kelimpahan mereka, setiap orang ada ruangan kosong di dalam dirinya yang tidak
tidak bisa diisi oleh apapun selain diisi oleh Tuhan. Satu ruangan kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, tidak bisa diisi oleh jabatan, bisa diisi oleh kepopuleran, ya, tidak bisa diisi oleh kekayaan, kelimpahan, karena ruangan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan, dan Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita, pintu kehidupan kita. Apakah kita sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang sementara yang akan lenyap, atau kita terus membuka diri kita untuk mencari Tuhan? Saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena lewat media ini, saudara-saudara, kita punya banyak waktu untuk Tuhan. Dulu mungkin satu minggu kita hanya ibadah 1-2 kali, mungkin di tengah minggu 1-2 kali kita ibadah, dan kemudian kita tidak ibadah. Tapi dengan lewat media ini, kita setiap malam kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya hati Tuhan disenangkan. Saya percaya Tuhan senang waktu saya dan saudara belajar untuk membuka diri, membuka kehidupan, karena Dia sedang mengetuk dan Dia ingin masuk dan menguasai kehidupan kita. Dan saya mau katakan, kalau Yesus menguasai seluruh kehidupan kita, Yesus ada dalam kehidupan kita, Yesus ada di kamar kita, Yesus ada dalam pekerjaan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, buka pikiranmu, buka seluruh kehidupanmu, biarkan Yesus menguasai, biarkan Dia, saudara. Nah, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada 2 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, merdeka saat Yesus ada di dalam rumahmu apabila kita membukakan pintu bagi Dia. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu Saudara bahwa di lukisan itu menunjukkan bahwa tidak ada pegangan pintu di luar. Pegangan pintu itu juga hanya ada di dalam, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya juga pernah membaca satu artikel, dia mengatakan begini, kenapa pintu di Palestina itu tidak ada pegangan di luar? Beda dengan pintu zaman sekarang, ada pegangan di luar, pegangan di dalam, bahkan dibuat sebagus mungkin. Tapi di Palestina pintu itu hanya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada perampok yang berusaha untuk masuk, maka perampok itu tidak akan mendapatkan pegangan untuk dia membuka pintu. Orang yang di dalam dia bisa terus menahan pintu itu karena ada pegangan. Jadi para perampok mengalami kesulitan oleh karena kembali kepada hal rohani, bahwa saya dan saudara yang menentukan adalah kita mau membuka pintu atau tidak. Nah, mari kita belajar dari ayat firman Tuhan ini, ya. Dikatakan di sini, sekali lagi saya akan bacakan di dalam Wahyu 3 ayat 20 tadi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, ya. Nah, aku akan masuk dan mendapatkannya. Nah, saya memperhatikan, ya, memang kalau kata mengetok ini artinya adalah arti yang biasa, saudara, adalah orang mengetok pintu. Itu yang Yesus lakukan. Tetapi di sini perhatikan, dikatakan jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ya. Mendengar ini, saudara-saudara, berasal dari kata Yunani akoo. Akoo ini bukan saja mendengar dengan telinga, mendengar secara audible. Akoo ini mempunyai arti, Bapak Ibu Saudara-saudara, mempunyai arti Tuhan sedang bicara. Ya, saya bisa katakan contohnya malam ini. Tuhan sedang bicara ke malam ini yang sedang mendengarkan khotbah. Apakah engkau mau membuka pintumu, ya? Apakah engkau mau mendengar, ya? Nah, kata ako ini juga mempunyai arti selain mendengar adalah menaati. Jadi Tuhan sedang bicara, engkau mau taat enggak? Engkau mau buka kehidupanmu kepada Dia enggak? Engkau mau mempercayakan hidupmu kepada Dia enggak? Engkau mempercayakan masa depanmu kepada Dia enggak? Engkau mau mempercayakan rumah tanggamu kepada Dia enggak? Engkau mau mempercayakan bisnismu kepada Dia atau enggak? Engkau mau mempercayakan anak-anakmu kepada Dia atau enggak? Itu kembali kepada kita.
ya. Jadi mendengar ini bukan saja mendengar dengan telinga, tapi juga mentaati apa yang Tuhan mau. Waktu kita belajar untuk taat, saudara sedang membuka kehidupanmu kepada Tuhan, untuk Tuhan menguasai kehidupanmu. Shalom, ya Bang Doni Ego, Tuhan berkati, selamat bergabung. Nah, Tuhan mau supaya kita membuka, mengerti. Jadi saya dan saudara, waktu kita dengar suara Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan itu tidak selalu audible. Suara Tuhan itu lewat khotbah, lewat ayat yang kita baca, lewat orang-orang percaya di sekitar kita, lewat pujian, lewat apapun ya, lewat status WA, lewat status cara. Tapi saya dan saudara mau ndak mengerti, ndak buka hati, ndak mau ndak membuka pikiran kita untuk Tuhan mengisi seluruh kehidupan kita? Mau ndak kita sungguh-sungguh membuka seluruh keberadaan kita supaya Tuhan menguasai? Ya, itu sebabnya mari kita belajar bukan saja mendengar, tapi mengerti dan melakukan, mentaati. Karena waktu kita mentaati, kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Tapi saya dan saudara perlu membuka hati, membuka pikiran, membuka seluruh kehidupan kita. Nah, kata membuka ya, di sini mendengar suaraku dan membuka pintu. Kata membuka pintu ini berasal dari kata Yunani anoigo. Anoigo ini bukan sekedar membuka pintu, tapi anoigo ini juga mempunyai arti berbicara. Jadi saudara, kita ada di live ini, kita ada ya dalam ibadah, kita ada di dalam persekutuan kita. Sebenarnya kita sedang kita kepada Tuhan. Kita sedang membuka seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saya dan saudara sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk membuka kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan ingin bicara kepada kita, Dia ingin menasehati kita, Dia ingin membimbing kita, Dia ingin menuntun kita ke jalannya, kepada rancangannya, kepada seluruh maksudnya dalam hidup kita. Tapi kita harus berbicara kepada Dia, karena Dia adalah pribadi. Ya, itu sebabnya saudara. Jadi orang Kristen, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan mau supaya saya dan saudara berbicara kepada Dia. Apapun pergumulan, berdoa kepada Dia, berseru kepada Dia, nyatakan isi hatimu, nyatakan keinginanmu, nyatakan kekhawatiranmu, ketakutanmu, nyatakan apa yang menjadi mimpimu, nyatakan kepada Dia. Dia mau mendengar. Itu sebabnya saya dan saudara perlu belajar sebagai orang percaya untuk menyatakan isi hatimu, kerinduanmu, ketakutanmu, kegelisahanmu. Nyatakan itu kepada Dia. Dan saya percaya waktu engkau nyatakan itu, Dia mendengar dan Dia akan menyatakan kemuliaannya. Bahkan kata anoigeo ini juga mempunyai arti memberi kesempatan. Jadi waktu saudara membuka kehidupan saudara, pintu kehidupan saudara, saudara sedang memberi kesempatan untuk Tuhan menyatakan mujizatnya. Waktu engkau membuka kehidupan, waktu engkau sakit, engkau sedang mengundang Tuhan untuk memberi kesempatan untuk Tuhan menyatakan mujizat bagi kesehatanmu. Waktu engkau membuka pintu, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk masuk dalam pekerjaanmu, engkau sedang memberi kesempatan kepada Tuhan untuk masuk dalam kehidupan anak-anakmu, maka engkau sedang memberi kesempatan kepada Tuhan untuk Dia masuk dan Dia menyatakan kemuliaannya di atas kehidupan anak-anakmu. Minta Tuhan masuk dalam hidup suamimu, hidup istrimu, hidup orang tuamu. Ya, maka engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat dan yang luar biasa. Saudara membuka pintu ya dan sebagainya. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang hanya sekali ya. Saya melihat dalam satu tafsiran dia berkata begini, Wahyu 3 ayat 20 itu
pernyataan Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, aku berdiri di muka pintu, aktif indikatif, ya, satu bentuk kalimat, yaitu aku berdiri, ya, Tuhan berdiri dan terus berdiri di pintu. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menunggu. Mungkin bertahun-tahun dia mengetuk pintu hatimu. Dia mengetuk pintu kehidupan, pintu pekerjaan, pintu rumah tanggamu, pintu kehidupan anak-anakmu. Dia terus berdiri dan terus berdiri di muka pintu karena dia mau menolong. Karena dia tahu kita tidak mampu. Bahkan kemudian dia katakan di sini, diikuti dalam buku tafsiran dikatakan begini, diikuti dengan present aktif indikatif, ya, yaitu dia terus mengetuk, dia terus mengetuk. Malam ini dia sedang mengetuk pintu hati. Malam ini dia sedang mengetuk pintu kehidupan. Malam ini dia sedang mengetuk seluruh keberadaanmu. Dia mau untuk masuk. Tapi yang menentukan, yang membuka pintu hanyalah engkau. Hanya engkau yang bisa membuka pintu bagi dia. Hanya engkau yang menentukan apakah engkau mau membuka pintu bagi dia atau tidak. Karena itu, buka pintumu kepada Tuhan. Buka pintu hatimu kepada Tuhan. Buka, karena dia yang dapat menolong seluruh kehidupan. Dia yang dapat campur tangan di atas kehidupanmu. Di dalam Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Ya, di sini dikatakan Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow. Jadi bukan saja Yesus mengetuk pintu kehidupan kita, tapi dia berkata dalam firman-Nya, dia adalah pintu itu sendiri. Kalau kita, barang siapa yang masuk melalui pintu itu, dia selamat. Wow, saudara dan saya, mari jangan pernah biarkan hidupmu berjuang sendiri. Kita semua tidak mampu, semua tidak berdaya. Kita semua tidak mampu, ya. Saya pernah berkata di sini, kita tidak mampu menjaga istri kita mampu. Kita tidak mampu menjaga suami kita. Kita tidak mampu menjaga anak-anak kita. Kita tidak mampu menjaga rumah tangga kita. Kita tidak mampu menjaga, ya, semua milik kita. Tadi malam saya bilang, saudara-saudara, ya. Dan itu suatu pernyataan yang lucu. Saya lupa. Oh ya, Ibu Debbie Basir bilang begini, saudara. Ya, suami itu titipan, saudara-saudara. Suami itu titipan. Ya, hanya ada dua. Kalau dia tidak, ya, kalau dia tidak diambil Tuhan, bisa diambil pelakor. Jadi itu titipan, saudara-saudara. Suami titipan, istri juga titipan. Memang Ibu Dewi Basir guyon waktu itu. Tetapi intinya begini, saudara, hanya Yesus yang dapat membawa kita masuk di dalam kebahagiaan, masuk di dalam keberkatan, masuk di dalam hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan ini. Bahkan dia berkata, oh, kita akan selamat dan kita akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Ya, oh, luar biasa. Saya dan saudara, kalau kita mau supaya kehidupan kita melalui pintu, yaitu Kristus sendiri, dia sedang mengetok malam ini. Siapapun engkau, dia sedang mengetok pintu hatimu. Dia sedang mengetok pintu kehidupan. Dia minta engkau membuka agar dia masuk dan dia menolong kehidupanmu. Yang kedua, merdeka saat Yesus ada di dalam rumahmu apabila engkau membuka kesempatan untuk makan bersama dengan dia dan dia bersama-sama dengan engkau. Di sini dikatakan, aku makan, ya, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kata aku akan masuk, ya, aku akan masuk ini berasal dari kata Yunani aiserkomahe. Aiserkomahe ini bukan sekedar masuk, saudara, tapi aiserkomahe ini mempunyai arti mengunjungi. Jadi Tuhan mau mengunjungi rumah, Tuhan mau mengunjungi kehidupan,
Tuhan mau mengunjungi rumah tanggamu. Apakah engkau mau mengundang dia untuk hadir dalam rumah tanggamu, untuk masuk, untuk mengunjungi engkau? Bahkan aiser komae juga mempunyai arti menumpang. Tuhan mau menumpang di rumahmu. Tuhan mau ada dengan engkau. Tuhan mau hadir dalam hidupmu, dalam rumahmu. Ya, dan dia mau makan dengan engkau. Saya, saudara, seringkali kalau saya bicara tentang ayat ini, saya coba merenungkan betapa dahsyat. Engkau membuka pintu dan Tuhan masuk. Dia mengunjungi engkau dan dia masuk dalam rumahmu. Dan waktu engkau makan, tidak ada lauk. Apakah Yesus akan berkata, anakku, ya hidup ini susah. Ekonomi Indonesia sedang susah. Ya, terjadi banyak kesulitan. Apakah Yesus akan berkata begitu? Saya percaya tidak. Dia akan melakukan mujizat untuk menolong engkau. Kalau dia hadir di rumahmu, dia mengunjungi engkau, dan engkau sedang sakit, adakah dia akan berkata, anakku, jangan peduli dengan tubuhmu, penyakitmu, percaya bahwa engkau akan masuk surga, biarkan saja engkau menderita sakit penyakit. Saya percaya dia akan menyembuhkan engkau. Dia akan melakukan mujizat. Perhatikan waktu Yesus ada di bumi, dia berjalan di bumi, tiap kali dia bertemu dengan orang sakit, dia sembuhkan. Dia bertemu dengan orang buta, dia celikan. Dia bertemu dengan orang lumpuh, dia buat berjalan. Dia bertemu dengan orang kusta, dia tahirkan. Oh, dia bertemu dengan orang kekurangan, dia mengubah roti menjadi berlimpah dan mereka makan sampai kenyang. Dia bertemu dengan orang mati dan dia bangkitkan. Kenapa? Karena waktu dia mengunjungi setiap orang yang membuka hati dan percaya, mujizat pasti terjadi. Di Nazaret saja Yesus tidak melakukan mujizat karena mereka tidak percaya. Karena itu mari buka hatimu, undang dia masuk, biarkan dia masuk. Biarkan dia menguasai hidupmu, biarkan dia menguasai rumah tanggamu, biarkan dia menguasai pekerjaanmu. Maka engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang berbeda. Belajar menyatakan kemuliaannya bagi kehidupanmu. Kemudian ada kata mendapatkan. Kata mendapatkan ini berasal dari kata Yunani pros. Pros ini bukan sekedar mendapatkan, tapi pros ini mempunyai arti berhadapan muka. Ya, berhadapan muka, saudara-saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia mau berhadapan dengan engkau, dia mau berjumpa dengan engkau, dia mau menyatakan kemuliaannya bagi engkau. Karena itu, saudara, datang kepada dia, datang kepada dia, berseru kepada dia, nyatakan isi hatimu kepada dia, maka engkau akan lihat betapa dahsyat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kemudian kata pros ini juga mempunyai arti menjawabmu. Ya, menjawab engkau. Dia mau menjawab doamu. Dia mau datang, dia mau mendapatkan engkau, dan kedatangannya adalah jawaban bagi masalahmu. Kedatangannya adalah jawaban bagi pergumulanmu. Kedatangannya adalah jawaban bagi setiap apa yang kita hadapi, tantangan, persoalan, masalah. Dia mau menyelesaikan karena dia hadir untuk itu, dia datang untuk itu. Karena itu undanglah dia, hadirkan dia dalam hidupmu, hadirkan dia, maka engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat. Di dalam satu tafsiran dikatakan seperti ini, istilah yang digunakan di sini untuk makan adalah yang digunakan untuk makan di akhir hari, ya, di akhir hari, yang merupakan waktu utama persekutuan keluarga dan persahabatan. Ini biasanya terjadi di timur, saudara-saudara. Israel itu timur, ya, masih termasuk bagian timur, itu bukan bagian barat. Ya, makan selalu menjadi tanda perjanjian, tanda persahabatan, dan tanda persekutuan. Tuhan mau datang untuk masuk dalam rumah kita, mendapatkan kita, makan dengan kita, kita makan dengan dia. Dan waktu kita makan dengan dia, saya percaya mujizat pasti terjadi. Saya percaya hidupmu akan berbeda, rumah tanggamu akan berbeda, sesuatu yang dahsyat akan berbeda. Bahkan saudara-saudara, di dalam
New Literal Translation, saudara-saudara, satu terjemahan Alkitab, dikatakan begini: lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau kamu mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan kita akan makan bersama-sama. Yang membuka pintu, ya, dia akan mendapatkan satu sahabat yang terbaik, ya, yaitu Yesus. Sahabat yang tidak pernah mengecewakan, sahabat yang tidak pernah mempermalukan, sahabat yang sangat setia, yang sangat mengasihi saya dan saudara. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, kalau engkau membuka pintu, dia akan masuk dan kita akan bersekutu dengan dia. Oh, luar biasa. Jadilah orang percaya yang selalu bersekutu dengan dia. Amen. Memiliki keintiman dengan dia. Saya teringat, saudara-saudara, saya tidak tulis di sini, tapi saya teringat ada seorang anak Tuhan. Tiap hari, saudara, pagi-pagi dia akan bangun dan dia turun ke ruang bawah tanah. Dia di meja itu dia siapkan 2 kursi, satu untuk dia dan satu dia persila untuk Tuhan. Jadi dia datang dan dia bersekutu dengan dia, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan saudara, dia janji kepada Tuhan setiap pagi dia setiap pagi jam 6 dia turun ke ruang bawah tanah dan bersekutu. Dia menikmati, bahkan mungkin saudara anggap aneh, tapi dia menyiapkan kopi dan dia berkata, Tuhan, mari kita minum kopi bersama. Hidupnya menjadi luar biasa. Hidupnya penuh dengan kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Hidupnya diberkati, keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, bisnisnya diberkati. Dan satu hari dia karena terlalu kecapean, saudara-saudara, dia ketiduran. Dia bangun jam 7, dia cepat-cepat turun ke bawah. Dan dia kaget karena Yesus sudah duduk di mejanya. Dan Yesus berkata, anakku, aku sudah dari jam 6 pagi menunggu engkau. Waktu dia mendengar kata-kata Yesus, dia menangis. Karena dia tahu dia sudah gagal. Nah saudara, Tuhan mau untuk datang dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang hanya mengizinkan, ya, ada gambaran seperti ini. Ada banyak orang Kristen digambarkan seperti ini. Mereka hanya membuka ruangan tertentu, pintu tertentu hanya untuk Tuhan masuk. Mereka hanya membuka pintu untuk hal beribadah. Jadi mereka hanya pintu ibadah saja. Hari Minggu saja Tuhan boleh masuk di rumahku, ya. Tapi kamar mereka tidak dibuka, ya. Tuhan, usahanya tidak dibuka oleh Tuhan, dan dia menghadapi begitu banyak masalah. Dan kemudian dia sadar bahwa dia perlu mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam kamar pribadinya, dalam kamar anak-anaknya, dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan pekerjaannya, kehidupan bisnisnya, kehidupan pergaulannya. Waktu dia mengundang Yesus untuk terus masuk, saudara, hidupnya menjadi luar biasa, rumah tangganya menjadi luar biasa, oh, anak-anaknya menjadi luar biasa, istrinya menjadi luar biasa, seluruh kehidupannya menjadi luar biasa. Apapun yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena dia mengundang Yesus untuk masuk. Malam ini saudara, apa yang menjadi pergumulan? Apakah engkau sedang menghadapi masalah penyakit, sakit penyakit? Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Karena tubuhmu adalah bait Allah, bukan tempat sakit. Pergi dari tubuhmu. Kalau Yesus menguasai tubuhmu, maka penyakitmu akan pergi dari tubuhmu. Kalau undang Yesus, mungkin engkau sedang menghadapi masalah ekonomi pekerjaan, undang Yesus masuk dalam pekerjaan. Waktu Yesus hadir dalam pekerjaan, engkau akan lihat berkatnya, kelimpahannya, oh, anugerahnya terus tercurah atas kehidupanmu. Undang Yesus. Mungkin engkau sedang bermasalah dengan anak-anakmu, dengan cucu-cucumu, undang Yesus masuk dalam kehidupan mereka. Waktu Yesus masuk, mereka akan menjadi anak-anak yang berubah, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menjadi berkat. Apapun ruang kehidupanmu, undang Yesus masuk. Karena waktu Yesus masuk, kemuliaannya dinyatakan, mujizat terjadi, dan engkau akan melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu heran. Sekali lagi undang dia, maka hidupmu tidak sama lagi.